Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain, betapapun indahnya bangunan itu dibuat. Orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain, geram Abraha. Gerakkan pasukan gajah kita, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita. Sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraha sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan kuat. Maju! Perintahnya. Trompet pun membahana dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut. Walaupun tahu pasukan Abraha begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang tinggi di hadapan musuh. Zunafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abraha. Akan tetapi, ia dikalahkan dan ditawan. Nufail bin Habib al-Qathami memimpin pasukan kabilah Syahron dan Nahis. Namun, ia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abraha. Al-Qulayus adalah nama gereja yang dibangun Abraha agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Mekah, tetapi ke gereja ini. Mengetahui maksud Abraha ini, bangsa Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah mendarah daging. Sementara itu, seseorang dari suku Kinani malah pergi memasuki Al-Qulayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa inilah yang memicu Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Kita lawan mereka. Abdul Muthalib berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu, sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu ia menjawab dengan bijak, "Tidak, kita tidak akan mampu." Seorang utusan Abraha telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika kita tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. "Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu," kata Abdul Muthalib kepada Abraha. "Akan ku kembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta?" tanya Abraha. "Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur." Abraha menggeleng. "Tidak. Kalau begitu kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah," jawab Abdul Muthalib, lalu dia pergi. Kini kota Mekah kosong. Penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu. Abraha al-Ashram bukanlah penduduk asli Yaman. Ia datang dari negeri Habasyah di Afrika, kemudian menduduki Yaman.
70.000 pasukan Habasah yang dipimpin Aryad berhasil mengalahkan Yaman. Akan tetapi Aryad kemudian dibunuh oleh Abraha. Sejak itulah Abraha memerintah Yaman. Semoga kisah ini memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.